Selamat sore pemirsa TVRI Stasiun Medan dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Bersama HKBP Padang Bulan, Resort Padang Bulan, Distrik 10 Medan Aceh dengan tema Tuhan mendengar seruan umatnya. Baik pemirsa yang berbahagia, langsung saja kita mendengar pujian yang dibawakan paduan suara Paropuan HKBP Padang Bulan. Kita saksikan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah minggu kita hari ini tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya.
teriakanku minta tolong masuk telinganya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang percaya diterpa oleh penderitaan yang maha hebat, hatinya didorong, hatinya digerakkan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Eksaudi, dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Maka eksaudi itu menunjukkan kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Eksaudi itu menunjukkan bahwa tidak ada kemampuan dari setiap pribadi untuk bisa menolong dirinya sendiri. Eksaudi itu mau menunjukkan bahwa keyakinan kita kepada Tuhan mendorong kita untuk terus memohon pertolongannya dalam kehidupan kita. Maka di minggu Eksaudi ini kita diajak oleh Tuhan melalui nyanyian Daud sebagai bentuk kesaksian Daud atas pergumulan imannya pada saat dia tersesat, pada saat dia dikejar oleh musuh-musuhnya dan Tuhan menyelamatkannya. Kenapa Daud begitu yakin berseru kepada Tuhan? Kenapa Daud begitu yakin meminta pertolongan kepada Tuhan? Ternyata dari perjalanan kehidupan Daud, boleh kita melihat bahwa Daud itu menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat, bahkan saat dia masih remaja. Sebagai seorang anak petani, dia ditugaskan oleh bapaknya Isai untuk menggembalakan kambing domba mereka. Sebagai gembala kambing, dia bertanggung jawab untuk memberikan keselamatan kepada kambing domba miliknya. Dan untuk menyelamatkan kambing domba itu, dia harus bertarung dengan makhluk-makhluk buas yang ada di padang belantara itu. Dia harus berperang melawan singa, bahkan dia harus berperang melawan beruang. Di sisi yang lain, dia menghadapi pergumulan yang sangat berat, bahkan ketika dia sudah bangkit menjadi seorang raja, raja yang kedua yang memimpin bangsa Israel. Karena ketika Daud dibangkitkan oleh Tuhan menjadi seorang raja menggantikan Raja Saul, maka pada saat yang bersamaan Saul mengingini nyawa dari Daud. Kenapa? Ada dua hal yang mendorong, yang menyebabkan Saul ingin membunuh Daud. Yang pertama, Saul memiliki rasa sakit hati yang luar biasa kepada Daud, karena Daud bukanlah dari garis keturunannya. Sementara Saul menginginkan supaya yang menjadi raja, menggantikan dia menjadi raja di Israel itu adalah anaknya sendiri maupun keturunannya. Yang kedua, Saul begitu cemburu kepada Daud. Karena ternyata dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Daud, hampir tidak ada peperangan yang tidak dimenangkan oleh Daud. Dan hal ini membangkitkan semangat yang luar biasa dari bangsa Israel, khususnya kaum perempuan yang ada di Israel. Sehingga tanpa perintah,
tanpa disuruh oleh siapapun, para perempuan Israel itu mengeluk-elukkan Raja Daud, menyanyikan nyanyian puji-pujian kepada Daud. Dan hal itu semakin memperbesar rasa cemburu Saul kepada Daud. Bahkan pada saat Daud membunuh raksasa Filistin Goliat, Saul semakin marah. Pada saat perempuan-perempuan Israel itu bernyanyi memuji Daud dengan nyanyian sebagaimana tertulis dalam 1 Samuel 18 ayat 7, bahwa Saul hanya mengalahkan beribu-ribu musuh, sementara Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Maka rasa cemburu itu semakin besar. Rasa sakit hati, rasa cemburu ini terus mengajak, terus menggerakkan Saul untuk mengejar dan mau membunuh Daud. Bahkan pada suatu ketika saat Saul dengan bala tentaranya mengejar Raja Daud, Daud terjebak. Tanpa dia sadar, dia sudah memasuki wilayah kerajaan Gad yang dipimpin oleh Raja Elkis pada waktu itu. Maka pada saat itu Daud kebingungan, kalau dia mundur otomatis Saul akan membunuhnya. Sementara kalau dia maju terus, maka Raja Elkis akan membunuhnya. Maka pada waktu itu dengan petunjuk dari Tuhan, dia harus berpura-pura gila dan terus maju ke hadapan Raja Elkis. Dan itulah ternyata yang menyelamatkan Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan itu semakin besar ketika anak Daud yang bernama Absalom berusaha mengkudeta bapaknya sebagai raja dan berusaha mau membunuh bapaknya itu. Pada akhirnya Daud harus melarikan diri dari istananya sendiri. Dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang dirasakan oleh Daud yang begitu besar. Dalam segala keberadaannya yang seperti itu, dengan kerendahan hati dan pengenalannya yang sangat dalam kepada Tuhan, lalu Daud menyanyikan nyanyian imannya yang luar biasa ini. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku. Dia menyanyikan itu karena dia sungguh-sungguh mengenal betapa Allah itu luar biasa dalam kehidupannya. Melalui kesaksiannya ini, Daud mau menyampaikan bahwa hanya oleh anugerah Tuhan sajalah kita boleh hidup, hanya oleh anugerah Tuhan sajalah kita boleh selamat. Itu yang disampaikan oleh Daud dalam ayat 4 dan ayat yang ke-7. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita menghadapi banyak pergumulan berat dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam persimpangan jalan, atau bahkan saat ini kita berada dalam jalan yang buntu. Kita mungkin sedang terhempas, mungkin karena penyakit, mungkin karena pergumulan keluarga, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena studi kita, mungkin karena cinta, atau bahkan hal yang lain yang membuat kita seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan, sebagaimana Yesus Kristus merasakan ketika dia di kayu salib. Lalu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Maka hari ini mari berseru kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengar seruanmu. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan. Ajar kami melalui roh-Mu
bahwa dalam setiap pergumulan kami, biarlah kami tetap berseru hanya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan, gunung batu dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemirsa, untuk menyambut firman Tuhan, kembali kita mendengar paduan suara seksi perempuan HKBP Padang Bulan dengan judul Yesusku Juru Selamatku. Yesus, Juru
Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, hari ini sudah hadir di studio bersama kami. Yang pertama ada Amang Pendeta Bilker Simamora STH MM. Selamat sore Amang. Selamat sore, Nang. Kemudian ada Amang Situa Juanto Simangunsong ST. Selamat sore Amang. Ya, selamat sore Inang Mary. Ya, baik. Menarik sekali Bapak Pendeta ketika dijelaskan tadi bahwa tema kita hari ini adalah Tuhan akan mendengarkan seruan setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, ketika Daud berseru kepada Tuhan dalam segala pergumulannya, mungkin kalau kita lihat dalam keadaan sehari-hari, keadaan di jemaat kita pada masa ini, pada sekarang ini, kira-kira kepada Bapak Situa Juanto Simangunsong, apa pergumulan yang paling sering kita hadapi sebagai sintua di gereja, Amang? Boleh. Ya, terima kasih buat Ibu Mary dan pemirsa yang ada di rumah. Untuk saat ini saya langsung praktekkan saja apa yang ada di gereja HKBP Parangbulan. Salah satunya bisa yang pertama, HKBP Parangbulan itu adalah salah satu sekarang sedang bergumul dalam hal pembangunan gereja, di mana dalam pembangunan gereja ini dibutuhkan dukungan daripada semua jemaat untuk bisa berperan serta untuk dapat membantu agar proses pembangunan ini bisa berjalan lancar. Dan dari proses pembangunan ini yang kita lihat sih masih banyak juga jemaat kita itu yang merasakan ada senang, ada sukacita, tetapi ada juga yang memang masih belum paham, dan juga ada yang memang harus perjuangan kita bagaimana dia bisa mengerti kenapa itu harus dibangun dan juga kenapa harus kita yang dilibatkan dalam pembangunan ini. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, di HKBP Parangbulan ini jemaatnya itu ada dari banyak profesi, ada dari pegawai negeri, ada dari pedagang, ada dari wirausaha dan lain sebagainya. Jadi dalam hal kegiatan di gereja ini sering dalam hal membuat suatu kegiatan itu kadang kita masih perlu ada seperti tahun ini adalah tahun profesionalisme, perlu disatukan untuk membuat agar program itu bisa sejalan dengan tahun ini, di mana dari berbagai profesi itu bisa mengerti makna daripada kita sebagai jemaat untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang paling banyak tantangan-tantangan dan juga pergumulan yang paling besar di gereja kita. Itu sih, Bu. Terima kasih Amang Situa Juanto Simangunsong. Kemudian Amang Situa Pendeta Bilker Simamora STHMM. Kalau tadi Amang Pendeta Bilker Simamora STHMM. Ketika tadi Amang Situa Juanto menjelaskan pergumulan itu dalam konteks HKBP Padangbulan. Kalau secara jemaat keseluruhan, secara umum, bagaimana Bapak Pendeta melihat pergumulan apa yang paling menonjol di dalam gereja saat ini? Silakan. Ya, terima kasih Bu Mary. Sebetulnya kalau ditanya pergumulan jemaat dalam kehidupan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, apalagi sebagai anggota jemaat dalam sebuah gereja, tentu pergumulan begitu beragam, begitu banyak. Kebetulan kalau jemaat HKBP seperti yang dijelaskan HKBP Padangbulan seperti yang dijelaskan oleh Amang Situa Simangunsong, itu terdiri dari berbagai lapisan. Tentu untuk setiap keputusan, setiap kegiatan yang mau dilakukan oleh gereja itu tidak bisa diterima secara bersamaan oleh semua jemaat. Dan itu akan menjadi pergumulan di jemaat itu sendiri. Karena jemaat kita mengalami pergumulan baik secara ekonomi maupun
pergumulan mereka dalam hal membimbing anak-anak mereka untuk bisa terus mengikuti apa yang mereka inginkan dan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan yang kompleks di tengah-tengah gereja kita. Tetapi hari ini kalau kita bertanya pergumulan di HKBP atau pergumulan jemaat hari ini, tentu kalau itu dihubungkan dengan gereja adalah perilaku anak-anak kita yang semakin jauh dari yang dibayangkan oleh para orang tua. Jadi kalau kita sedang berdiskusi atau sedang berada dalam sebuah acara, khususnya kepada para orang tua termasuk lansia, pergumulan mereka yang paling sering mereka keluhkan adalah persoalan anak-anak mereka. Apakah itu persoalan sekolah, apakah itu persoalan pekerjaan, apakah itu persoalan kekeluargaan. Nah, karena dalam studi mereka banyak anak-anak ternyata yang tidak begitu fokus dengan studinya. Dalam hal berkeluarga saat ini sepertinya di gereja kita semakin banyak anak-anak muda yang sepertinya tidak lagi begitu memberikan hati untuk berkeluarga. Ini menjadi pergumulan juga bagi setiap orang tua. Nah, karena mereka mengharapkan anak-anaknya mungkin segera menikah setelah mereka mendapatkan pekerjaan, tetapi ternyata banyak anak-anak kita sekarang yang sepertinya tidak lagi menginginkan hal yang seperti itu. Nah, dan juga banyak pergumulan yang lain. Tetapi yang pasti pergumulan itu di tengah-tengah jemaat kita, karena jemaat kita begitu banyak, tentu begitu beragam. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Pendeta Bill Kersing Wamora STHMM. Kita kembali kepada nats kita, bahwa kita ada melihat Saul dan Daud di sana. Amang Situa Juanto Simangunsong, kalau kita melihat perbedaan visi misi Daud dengan Saul, kira-kira menurut Bapak apa yang membuat mereka berbeda, di mana perbedaan mereka, dan yang mana yang seharusnya, yang sebaiknya kita gunakan dalam penggembalaan jemaat. Dalam hal ini kan Daud sebagai raja memimpin rakyatnya, dan kita sebagai penatua untuk bisa menggembalakan jemaat kita. Silakan, Abang. Baik, terima kasih buat Bu Mary dan pemeriksa sekalian. Yang pertama kita mau lihat dulu bagaimana perbedaan daripada si Daud dengan Saul itu. Kalau Daud itu dia melihat tantangan itu sebuah kesempatan untuk naik dan menang. Itu dia cara berpikirnya. Kemudian si Saul berbeda. Nah, kalau Daud memutuskan untuk menjadi Tuhan yang menjadi senjatanya. Itu cara pandang, cara kerja daripada si Daud waktu dia memimpin. Menjadikan Tuhan sebagai senjatanya, dan itu yang membuat dia jadi berhasil. Kemudian berikutnya Daud dan waktu melawan Goliat itu bukan dirinya yang ditampilkan, yang ditonjolkan, tetapi bagaimana melalui dirinya Tuhan itu bekerja untuk mengalahkan Goliat. Itu saya lihat yang dibuat oleh si Daud dalam hal untuk mengalahkan Goliat. Tetapi kalau si Saul, dia lebih memikirkan bagaimana kekuatan dia untuk mengalahkan si Goliat. Makanya perbedaannya sangat bertolak belakang kalau kita lihat. Kemudian kalau kita lihat dari visinya, bahwasanya Daud ingin membuat nama Tuhan dikenal sebagai penyelamat di seluruh dunia. Tapi kalau Saul, dia lebih ingin menyingkirkan Goliat apapun caranya dengan membuat namanya sendiri. Jadi dirinya yang ingin ditonjolkan, aku mampu mengalahkan si Goliat. Tetapi Daud, aku mengalahkan Goliat dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengalahkan itu. Itu yang bisa saya lihat dalam perbedaan-perbedaan itu. Dan dia menyadari bahwasanya yang menyelamatkan si Daud itu adalah Tuhan.
Nah, tetapi kalau si Saul tadi dirinya sendiri yang lebih kuat. Ya, jadi sangat bertolak belakang. Nah, kalau di kita aplikasikan kepada kita sebagai penggembala di gereja, memang kita bisa lihat Daud ini adalah orang yang memang harus kita contoh bagaimana dia mengandalkan Tuhan di dalam melakukan setiap kegiatannya, mengalahkan Goliat. Nah, kita pun demikian, karena secara praktek pun banyak juga kita ini sebagai penatua, sintua ini, karena akulah makanya ini jadi, karena akulah makanya ini semua aman. Jadi dirinya yang diandalkan karena dia mampu, atau mungkin dia memiliki besar dana dan lain sebagainya. Jadi dia ingin seperti kata dia yang perlu didengarkan. Tetapi kalau dengan metode si Daud enggak, tapi Tuhan yang dimuliakan. Nah, alangkah lebih baiknya dan harus kita terapkan dalam diri kita supaya si Daud lah, metode cara Daud ini yang harus kita terapkan dalam penggembalaan di gereja, di mana kita harus bisa memang menanyakan kepada Tuhan. Misalkan kita ingin membuat suatu peraturan, membuat sebuah peringatan kepada jemaat, kita tanya dulu kepada Tuhan. Itu dia. Baik. Terima kasih Amang Situa Juanto Simangunsong. Kembali kepada Amang Pendeta Bilker Simamora STHMM. Ketika Daud adalah orang yang benar-benar mempercayakan dirinya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai senjatanya dalam keadaan apapun. Bagaimana bagaimana Amang Pendeta boleh memotivasi jemaat agar benar-benar boleh bersikap seperti Daud, bahwa tidak boleh mengandalkan pikiran sendiri, tetapi harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan, bahwa Tuhan akan mendengar seruan orang yang berseru kepadanya. Silakan. Baik Ibu Mary, intinya sebenarnya tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita mencoba mempelajari antara Saul dan Daud, sebenarnya kedua raja ini adalah sama-sama raja pilihan Tuhan. Namun dalam perjalanannya, ini yang menjadi persoalan. Namun dalam perjalanannya, Saul itu fokus kepada dirinya. Fokus kepada dirinya, pada akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia. Kalau kita boleh melihat sejarah perjalanan Saul, pada awalnya ketika dia fokus kepada Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak bisa dia selesaikan. Tetapi ketika dia fokus kepada dirinya, roh Tuhan meninggalkan dia, lalu dia tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang raja. Pada akhirnya Tuhan memilih Daud. Dan Daud itu sepanjang perjalanannya dia fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, fokusnya adalah kepada Tuhan. Pengenalannya yang begitu dalam kepada Tuhan, itu yang membuat dia tetap setia kepada Tuhan. Maka melalui kedua tokoh ini seharusnya kita sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Kristus, sebagaimana Kristus juga dalam pergumulan yang bahkan begitu berat, yang tidak terbandingkan dengan pergumulan siapapun, dia tetap fokus kepada Allahnya. Maka mari kita fokus kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Percayalah, kekuatan Tuhan akan menjadi kekuatanmu, kekuasaan Tuhan akan memenangkanmu. Begitu, Ibu. Baik. Betul sekali Bapak Pendeta. Sebentar kita akan melanjutkan diskusi kita kembali bersama Amang Pendeta Bilker Simamora STHMM dan Amang Situa Juanto Simangunsong ST. Tapi sebelumnya kita kembali mendengar pujian yang dibawakan oleh Paropuan HKBP Padang Bulan. Menghargai panggilan
Baik pemirsa, kembali kita akan berdiskusi dengan narasumber kita hari ini, Amang Situa Juwanto Simangunsong ST dan Amang Pendeta Bilker Simamora STH MM. Kembali Amang Situa Juwanto Simangunsong, ketika Daud, kita tahu jatuh bangun dalam pergumulannya. Kita juga tahu bahwa seringkali Daud jatuh ke dalam dosa. Bagaimana sebagai sintua, sebagai penggembala kawanan domba, bagaimana kita harus bersikap untuk boleh menunjukkan kepada jemaat, untuk boleh membuktikan diri sebagai gembala, membuktikan kepada jemaat untuk punya keyakinan yang teguh, untuk tetap punya keyakinan yang teguh dan berseru kepada Tuhan dalam setiap pergumulan. Baik, terima kasih Bu Mary dan pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama, kita sebagai penatua atau sintua, kita tidak boleh mengeluh atau juga tidak boleh jauh dari pelayanan. Karena sering itu pengalaman di saat kita mengalami masalah, karena kita sebagai sifat manusia kita itu kan sering kalah dengan yang terjadi dengan kehidupan kita. Sehingga kita sering menjauh dari pelayanan. Atau mungkin di saat menghadapi tantangan dengan jemaat, kita malah menjauhkan diri. Dan kita lebih banyak mencari mana yang menurut kita benar. Nah, itu tidak boleh. Itu yang pertama, kita sebagai sintua. Yang kedua, kita sebagai sintua harus satu hati. Di dalam satu lingkungan gereja itu, sintua itu bukan satu orang, ada komunitasnya dan banyak. Harapannya memang harus satu hati di dalam menggembalakan domba atau jemaat Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena jikalau sudah ini tercerai-berai, yang satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke depan, maka akan susah dalam menggembalakan jemaat. Dan yang ketiga, yang terakhir dan ini yang paling penting itu, yaitu berseru kepada Tuhan. Dalam arti seperti Daud itu, dia kalau kita lihat di renungan yang sudah disampaikan Amang Pendeta tadi, bagaimana dia menyampaikan sebuah doa dia lewat pujian. Dia menyampaikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita pun diharapkan seperti Daud, bagaimana dia mengalami pergumulan itu, dia kuat dan dia tidak menjadi kalah atau menjadi mundur, tetapi dia lebih banyak berdoa kepada Tuhan atau menyanyikan lagu. Mudah-mudahan Tuhan bisa berkenan akan setiap perjuangan kita untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Itu. Demikian. Baik. Amang Pendeta Bilker Simamora STH MM. Kita mengenal Daud orang yang luar biasa. Bahkan di dalam Mazmur Daud sangat banyak kidung yang diciptakan oleh Daud sendiri atas segala keadaannya, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka. Kalau kami sebagai orang Amang bertanya, Daud adalah orang yang diurapi. Dia benar orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi kita juga tahu bahwa Daud itu sering sekali jatuh ke dalam dosa. Bagaimana menurut pendeta untuk boleh menjelaskan keadaan ini? Tetapi kita juga tahu bahwa Daud itu adalah orang yang setia kepada Tuhan, tetapi dia sering sekali jatuh ke dalam dosa. Silakan Amang. Ya, Ibu Mary dan pemirsa TVRI, dosa itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan setiap manusia. Bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sudah menjadi tabiat setiap orang yang lahir dari orang yang berdosa jatuh ke dalam dosa. Itu tidak bisa kita pungkiri. Bahkan kita juga sebagai seorang pendeta tidak bisa mengatakan, tidak boleh kita munafik mengatakan bahwa kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Bahkan setiap saat kita jatuh ke dalam dosa. Kita boleh belajar juga dari Daud. Daud itu memiliki dosa yang sangat banyak.
pembunuhan, bahkan juga perzinahan. Tetapi kalau kita boleh melihat bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa itu, Tuhan tidak pernah melihat dosa kita. Yang Tuhan lihat dari kita adalah bagaimana kita selalu dan terus mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya kita semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk bisa jauh dari dosa itu. Jadi yang menjadi inti kehidupan kita adalah terus berusaha untuk hidup lebih kudus dan lebih kudus. Terus berusaha untuk lebih baik dari yang kemarin. Termasuk dalam hal perilaku kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat Daud itu orang yang jatuh ke dalam dosa dan dia terus diurapi oleh Tuhan, itu tidak terlepas dari kesadaran Daud, penyerahan diri Daud yang begitu luar biasa, kerendahan hati Daud yang begitu luar biasa, walaupun dia sudah sebagai seorang raja yang paling besar pada waktu itu, dengan pengenalan dirinya akan dosanya dan mengenal betapa kudusnya Tuhan, maka dia datang sujud di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosanya, dan Tuhan memberkati dia. Maka ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika setiap orang yang percaya hari ini merasakan bahwa dia jatuh ke dalam dosa, jangan ratapi dosamu. Yang paling penting adalah akui dosamu ke hadapan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah bersedia membasuh seluruh dosa-dosamu. Dan itulah yang paling menarik sebetulnya dalam ibadah kita di tengah-tengah gereja HKBP, bahwa dalam setiap ibadah di HKBP itu ada satu kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka kehadiran kita di gereja itu adalah penyerahan diri, memuji Tuhan, lalu kita pulang dari gereja dengan sukacita yang baru, dengan pekerjaan yang lebih baik lagi, sebagaimana Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Itu, Bu. Baik, terima kasih Amang Pendeta Bilker Simamora. Menarik sekali bahwa kepada kita semua, pemirsa TVRI, bahkan seluruh umat di dunia ini, seberdosa apapun kita di hadapan Tuhan, kalau kita mau mengakuinya, pasti Tuhan akan menolong kita. Kemudian Hamang Situa Joanto Simangunsong, mungkin ini akan menjadi sesi terakhir. Sebagai penatua, sebagai gembala, sebagai situa, apa yang boleh Amang sarankan kepada kita semua, kepada pemirsa di seluruh Nusantara untuk tema kita hari ini? Ya, terima kasih Bu Mary dan pemirsa TVRI. Yang boleh saya sampaikan untuk sebagai yang bisa kita dapatkan lah untuk renungan pada hari ini. Yang pertama itu bagaimana sebenarnya kalau di HKBP ini adalah Minggu Eksaudi, ibaratnya kita harus berseru kepada Tuhan. Jadi dalam konteks apapun kita, baik itu banyak masalah, baik itu sedang mengharapkan sesuatu, baik itu sedang berjuang, kita harus terus berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dengan yang benar, dengan baik itu lewat puji-pujian, baik dengan doa, mau doa syafaat, doa pribadi, itu harus kita lakukan setiap hari. Konsisten. Dengan konsisten, dengan harapan Tuhan terus akan terus mendengarkan doa kita, dan mudah-mudahan setiap harapan kita, setiap pergumulan kita, Tuhan bisa turut campur dalam menyelesaikannya. Baik, terima kasih Amang Situa Joanto Simangunsong. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir, Amang Pendeta Bilker Simamora STHMM. Kita juga semuanya mau mendengar apa yang menjadi aplikasi untuk kehidupan kita, tentang keadaan Daud hari ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang kuat dan orang yang berserah kepada Tuhan seperti Daud. Silakan, Amang. Terima kasih. Mungkin hari ini kita adalah orang yang hebat,
Tetapi tidak tertutup kemungkinan hari ini kita sedang mengalami beban yang begitu luar biasa. Tapi hari ini Tuhan melalui nyanyian Daud mengajak kita terus bergumul di dalam Tuhan, tetap rendah hati, berseru kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupanmu, Tuhan akan menolongmu. Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah, apapun keadaanmu hari ini, betapapun beratnya bebanmu hari ini, sampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan mendengarmu, kamu akan dimenangkan oleh Tuhan seperti Tuhan memenangkan Daud dalam setiap pergumulannya. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan mendengarmu. Terima kasih, Ibu. Baik, pemirsa TVRI dimanapun berada, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini. Terima kasih Amang Pendeta Bilker Simamora STHMM dan juga Amang Situa Juanto Simangunsong ST. Pergumulan yang dihadapi oleh Daud pada masanya adalah pergumulan yang kita hadapi juga sekarang. Kelebihan Daud, mungkin perbedaan Daud dengan kita yang ada sekarang adalah ketika kita berdosa, kita sering sekali malu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi Daud adalah orang yang berani menceritakan, meluapkan semua isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia juga berani mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Kiranya seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada, kita boleh menjadi Daud yang selalu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kita, dalam segala permasalahan kita. Jangan melupakan Tuhan atau jangan menduakan Tuhan, mengandalkan pikiran kita di awal, kemudian pada akhirnya berdoa kepada Tuhan. Tetapi berdoalah kepada Tuhan terlebih dahulu, baru lakukan apa yang harus kamu lakukan. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan pujian yang terakhir dari Paropuan HKBP Padang Bulan yang berjudul Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Dan ini akan menjadi penutup acara kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat sore. Jerusalem, napi dan baru